calon guru hebat Indonesia. Selamat datang. Tes strategik banget ketika kita ingin menilai karakter siswa kita. Asesmen dan evaluasi pembelajaran di SD, penyusunan butir-butir non-tes dan sistem asesmen nasional dalam kurikulum Merdeka. Halo, perkenalkan, di sini kami ada Mirayanti, Dea Putri, Sayu Istri, dan Mas Sayu. Nah, pada kali ini topik pembahasan kami itu adalah penyusunan butir non-tes, sistem asesmen nasional dalam kurikulum Merdeka. Menyusun butir non-tes. Jadi, penyusunan butir non-tes merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pembelajaran, khususnya untuk menilai aspek-aspek yang tidak dapat dijangkau oleh tes tertulis seperti sikap, minat, motivasi, tanggung jawab, dan kerjasama. Jenis instrumen non-tes yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara, yang keempat skala sikap, yang kelima catatan anekdot, yang keenam jurnal replikatif, yang ketujuh penilaian diri, yang kedelapan penilaian antar teman. Adapun pengertian asesmen nasional adalah sebuah program evaluasi pendidikan yang dirancang dan diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan tujuan utama untuk menilai dan memetakan mutu serta kualitas pendidikan di seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Adapun tujuan dan fungsi asesmen nasional yaitu tujuan utama dari pelaksanaan asesmen nasional adalah konteks kurikulum Merdeka untuk memberikan gambaran objektif menyeluruh dan akurat mengenai mutu dan kualitas pendidikan yang berlangsung di berbagai satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Halo calon guru hebat Indonesia. Selamat datang di episode terbaru kita, yaitu Bincang-Bincang Santai, yang akan membahas satu tema yang sangat menentukan arah pendidikan kita. Nah, bincang-bincang kita kali ini akan membahas implementasi butir non-tes dalam kurikulum Merdeka dan kaitannya dengan asesmen nasional. Kita di sini ya, saya Mira, Saya Sayu Istri. halo saya Dea, Halo, saya Mas Ayu. akan menjadi host dan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya ya. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Putu Aditya Antara SPD MPD. Nah, beliau merupakan pengampu mata kuliah kami pada asesmen dan evaluasi pembelajaran sekolah dasar. Nah, selain itu, beliau merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja yuk kita sambut bersama Bapak Dr. Putu Aditya Antara SPD MPD. Halo. Selamat datang Bapak Selamat pada datang. bincang-bincang santai kita kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik dan tentu luar biasa. Semangat. Semangat terus. Terus ya, seperti inilah kita harus tetap semangat, senyum ya. Senyum ceria. Iya, apapun beban kita harus tersenyum Bapak Di ya. happy-happyin aja ya. Harus happy ya, Harus betul happy. sekali. Banyak kerjaan tetap Gaspol. Gaspol ya, wah terus biasa ya. Narasumber kita kali ini membuat kita semangat nih ya. Oke, Bapak, kita di sini akan membahas bagaimana praktek nyata di lapangan, Ya. apa saja yang berhasil dan apa saja yang belum Bapak, dan bagaimana guru-guru di sana bisa membuat asesmen bukan cuma formalitas saja Betul. Bapak. Nah, langsung saja nih kita berikan sebuah pertanyaan ya yang memang bisa memberikan kami solusi, wawasan yang membuat kami itu ingin tahu bagaimana sih caranya kami menanggapi masalah-masalah yang sering di lapangan Bapak ya. Yap. Oke. Nah, ini kita tuh sering observasi ya Pak ya, disuruh betul. sama dosen-dosen kita ya. Saya juga memberikan Iya, tugas kan. Nah, itu ya. Dan kita juga menemukan masalah dari observasi yang telah harusnya. kami laksanakan gitu. Nah, contoh masalahnya itu adalah realita lapangan ketika nilai bukan segalanya. Iya, betul. Nah, banyak sekali tuh murid-murid, saya nilai itu bukan segalanya Kak, nanti dapat kerjaan yang lainnya kayak gitu ya. Nah, kami itu menemukan siswa dengan nilai asesmen Bapak, kompetisi minuman ataupun AKM yang sangat luar Iya. biasa. Nah, tapi ketika kita amati lebih dalam, justru muncul masalah aspek sosial Bapak.
tidak bisa bekerja sama, cenderung mendominasi, bahkan kurang empati, Bapak. Nah, contohnya itu pada saat kita observasi, nah seorang siswa dengan nilai matematikanya selalu di atas 90, entah itu 95, 100 dan sebagainya. Tapi wali kelas itu seringkali berkata, dia nggak mau kerja kelompok, kalau ada tugas pasti dikerjakan sendiri. Nah, pertanyaan kami Bapak, bagaimana posisi butir non-tes dalam merangkap hal-hal seperti ini yang sering terlewat oleh asesmen kognitif, dan bagaimana guru bisa menyusun butir yang benar-benar bisa memotret sikap sosial siswa secara objektif. Baik Bapak? Yap. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, keren-keren pertanyaannya. Nah, bagaimana tadi ada siswa yang dia secara kognitif bagus, nilai matematikanya bagus, tetapi ternyata kerjasama nggak mau, gitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan yang lain yang bagus dia pelajari di kelas juga nggak mau, gitu ya. Nah, padahal pemerintah sudah menggariskan itu untuk asesmen nasional itu ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama AKM, asesmen ketuntasan minimum. Yang kedua survei karakter, nah dan yang ketiga adalah survei kondisi belajar, lingkungan belajar. Nah yang tadi adik-adik sampaikan permasalahannya adalah itu tidak ada keseimbangan antara AKM, penilaian AKM dengan survei karakter, gitu ya. Karena penilaian itu tidak hanya sekedar mendapatkan skor saja, tidak hanya mendapatkan nilai saja, tapi what the next? Bagaimana dia berikutnya, bagaimana dia menyimpulkan hasil asesmen itu, dan bagaimana program pembelajaran berikutnya yang dilakukan oleh guru. Nah, ada beberapa penilaian non-tes ya, yang sempat saya ajarkan di kelas juga, bahwa non-tes itu ada observasi, kita bisa mengobservasi siswa kita. Kita bisa wawancara ya. Wawancara gurunya. Wawancara guru, kalau kita ingin mewawancarai guru itu kalau adik menjadi mahasiswa, kalau mewawancarai guru cocok. Tapi kalau sebagai seorang guru sering-seringlah juga mewawancarai siswa kita, menanyakan kondisinya. Tapi jangan kaku gitu ya. Layaknya sebagai seorang sahabat. Kalau tegang-tegang kita, siswa kan nggak bisa mengungkapkan dirinya. Wawancara itu dibuat yang lebih enak. Ya. Nah, itu tadi observasi, wawancara, menggunakan angket ya atau kuesioner ya. Angket atau kuesioner ini termasuk kategori non-tes dia. Itu diberikan ke siswa kita untuk dia respon sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya kalau tentang disiplin, kita bisa mengukur siswa kita terkait dengan disiplin. Ya, yang itu tidak bisa diukur dengan kognitif di tes itu. Kita ukur dengan non-tes. Kuesioner disebarkan, misalkan bagaimana pandangannya dia tentang tepat waktu gitu ya. Hadir di sekolah tepat waktu atau tidak tepat waktu. Kalau dia mentolerir tidak tepat waktu, dia terlambat, menurut dia biasa-biasa aja, berarti karakter disiplinnya nggak bagus. Gitu deh. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Saya juga sampai terbuka wawasan, ternyata tidak hanya wawancara saja ya, ternyata sampai ada angket, apalagi observasi dan sosiometri. Wah, mungkin dari calon-calon guru di luar sana juga bisa gunakan tips ini ya, untuk anak-anak nanti gitu ya, biar tidak gitu-gitu aja gitu ya, tidak monoton seperti itu. Pak, terima kasih Bapak. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari rekan. Kita langsung aja Bapak ya. Jadi selain itu kita ketemu permasalahan selanjutnya itu kita menemukan guru-guru yang diminta untuk menyusun instrumen non-tes. Nah, tapi kebanyakan yang kami lihat itu guru-guru itu justru bingung bagaimana cara membuatnya, dan setelah kami tanyakan ternyata guru-guru ini mengambil dari internet tanpa disesuaikan kembali Bapak. Jadi misalkan saya kasih permisalan, pada saat itu saya melihat satu data dari salah satu guru di SD tersebut, itu tertulis bahwa siswa menunjukkan sikap tanggung jawab. Kemudian kami berempat itu menanyakan indikator apa yang digunakan oleh guru tersebut, tapi anehnya guru itu justru malah terdiam Bapak dan bingung menjawab pertanyaan dari kami.
Nah, kemudian akhirnya guru itu mengubah data itu menjadi siswa mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa diingatkan. Nah, yang kami khawatirkan di sini itu kami pernah lihat angket itu berisi 30 butir yang dimana angket ini ditujukan untuk anak kelas 2 SD, Bapak. Nah, bisa dibayangkan kalau itu kami lihat baru angket siswa itu baru mengisi angket nomor 10 saja, itu siswa udah pada gelisah, Bapak. Nah, kemudian pertanyaan kami itu kalau dilihat dari kenyataan yang saya sebutkan tadi, itu menurut Bapak, kenapa guru itu mengalami kesulitan dalam menyusun butir non-tes yang efektif, Bapak? Apakah ini tuh berpengaruh pada pemahaman, pelatihan, atau mindset dari guru tersebut, Bapak? Iya. Oke, ya memang itu permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Iya. Banyak guru yang tidak paham bagaimana caranya menyusun instrumen penilaian, ya. Instrumen baik itu kognitif yang tadi asesmen ketuntasan minimumnya, kognitifnya, apalagi yang afektif. Ini lebih susah lagi gitu ya. Karena kalau kognitif, oke lah materi pelajaran sudah diberikan, itu mudah sudah kita nilai. Oh, apakah misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Siswa kita sudah menguasai itu enggak? Nah, kalau itu kan sudah kognitif dia. Kalau sudah materi gampang karena guru sudah menguasai itu. Kalau dia terkait afektif, ini memang perlu keterampilan khusus, ya. Dan harusnya seorang guru menguasai ini. Karena adik-adik saja yang sebagai mahasiswa, sebagai calon guru ini, ya, itu harus dibekali dengan kemampuan asesmen, penyusunan instrumen, gitu ya. Nah, lebih spesifik lagi ke pertanyaan bagaimana caranya menilai misalkan tanggung jawab. Gitu. Nah, guru harusnya tidak serta-merta download di internet lalu itu yang dipakai, nggak bisa kayak gitu ya. Harusnya guru itu melihat karakteristik siswa kita di kelas. Karakteristik siswa kita di kelas seperti apa nih gitu, potensi siswa kita atau karakteristiknya. Misalkan kalau dilihat dari gaya belajar misalkan, ada gaya belajar visual siswa kita, ada auditori, ada kinestetik. Nah, itu misalkan. Dia dengan gaya belajar seperti itu, menilai pun nanti kita harus disesuaikan dengan gaya belajarnya. Luar biasa ya. Akhirnya sampai diam. Karena benar-benar terjawab nih pertanyaannya. Wah, luar biasa sekali Bapak atas jawabannya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, mantap. Baik, dari saya sih karena jawaban Bapak itu pikiran saya jadi sedikit terbuka dan jawabannya benar-benar sangat menjawab sekali Bapak. Ya. Baik, silakan. Baik Bapak, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga ya dari kami, di mana kami pernah melaksanakan observasi ke SD. Nah, hasil survei di lingkungan belajar itu menunjukkan 70% siswa merasa takut untuk bertanya kepada gurunya. Nah, sementara itu siswa jika bertanya malah ditertawakan oleh temannya. Nah, jadi ini bukan sekadar soal survei dari kami, bisa siapa tahu bisa menjadi sinyal bahwa gaya belajar itu perlu kita tinjau kembali. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak bagaimana seharusnya sekolah menanggapi hasil seperti ini dan bagaimana cara mendorong guru menjadikan ini sebagai bahan refleksi dan juga perbaikan bersama, Bapak? Iya. Oke. Kondisi kelas dalam konsep manajemen kelas, salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana karakteristik kelas itu. Guru harus menguasai itu. Kelas, misal kelas 2, ada 2A, 2B. 2A dan 2B ini tidak bisa kita samakan. Tidak boleh dipukul rata dengan cara belajar mengajar seperti ini, udah bisa nih gitu. Tetapi harus kita ketahui karakteristik siswa di kelas ini seperti apa, karakteristik siswa di kelas ini seperti apa, ya. Nah, maka dari itu guru akan bisa membuat kebijakan di kelas. Kalau kasusnya seperti yang tadi,
jika ada anak yang tampil di depan, apalagi ini di kelas-kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2, yang dia belum kepercayaan dirinya belum bagus gitu ya. Ketika tampil di depan ditertawakan sama teman-temannya. Nah, ini kan tambah minder dia, tambah tidak percaya diri, tambah grogi gitu kan. Tambah takut kadang-kadang kalau dia ini nggak pedean orangnya gitu. Maka dari itu guru harus membuat peraturan. Jadi peraturan ini penting ya. Di kelas itu, misalnya kalau kondisi seperti itu, guru membuat peraturan agar kalau ada yang tampil di depan, kita berikan tepuk tangan. Apresiasi gitu ya, untuk sama-sama menambah kepercayaan diri. Kalau ada yang menjawab, kita berikan tepuk tangan. Biarpun salah jawabannya, karena jawaban salah itu adalah proses pembelajaran. Tepuk tangan juga, ini cara mengapresiasi. Dan ini sebuah karakter yang dibangun. Ketika teman itu benar, ketika teman itu tampil di depan, itu akan harusnya teman yang lain itu mensupport dengan cara apa? Ya tepuk tangan tadi, gitu. Bukan menyoraki, gitu kan. Jadi kita harus bangun karakter karakter yang bagus ini ya, karakter disiplin, karakter saling mendukung, gitu ya. Nah, baik itu mungkin menjadi catatan bagi kami dan juga calon guru di luar sana. Baik Bapak, terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Mantap. Baik, selanjutnya dari teman saya. Oke, terima kasih Ria. Langsung saja Bapak. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal pentingnya hasil asesmen non-tes yang digunakan secara untuk perbaikan. Nah, di sini saya ingin menggali lebih dalam kembali Bapak. Sebenarnya bagaimana sih cara menyusun evaluasi non-tes itu yang benar-benar bermakna Bapak. Sedangkan di sini ada 4 prinsip yang sering disarankan, seperti misalnya spesifik dan terukur, kemudian menggunakan bahasa sederhana, kemudian dibuat secara ringkas, dan yang paling penting itu biasanya hasilnya itu dianalisis dan juga dimanfaatkan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekolah yang hanya mengarsipkan hasil tanpa digunakan untuk refleksi perubahan. Jadi di sini pertanyaan saya, itu menurut Bapak, apa tantangan utama guru dalam penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten? Dan bagaimana caranya agar asesmen non-tes ini benar-benar menjadi budaya pembelajaran yang hidup dan tidak hanya sekedar sebagai administrasi saja Bapak? Iya, betul. Saya suka kalimat yang terakhir tadi, bahwa asesmen itu, hasil asesmen itu tidak hanya sebagai administrasi atau koleksi yang memenuhi ruangan guru saja, gitu ya. Itu betul sekali itu ya. Karena itu memang fenomena yang terjadi. Yang saya lihat di lapangan ini oknum ya, beberapa, yang lain ada yang bagus gitu. Ada beberapa oknum sekolah, guru yang hasil asesmennya itu hanya sebatas hasil saja. Padahal asesmen dan evaluasi itu berkaitan erat dia. Evaluasi itu kita bisa menyimpulkan, ya, setelah kita melakukan asesmen, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa menyimpulkan posisi peserta didik kita di mana. Dan dari kesimpulan yang ada, kita bisa membuat keputusan program apa yang bisa kita lakukan di kemudian hari, di masa depan. Kalau dia di kelas 2, nilai rapotnya sudah ada. Ketika dia kelas 3 kan dia sama itu kelasnya, nggak berubah kan. Apa yang harus kita lakukan di kelas 3 untuk siswa ini? Untuk memperbaiki. Kalau dia kurang atau rendah nilainya, itu treatment apa yang kita lakukan di kemudian hari? Kalau tinggi, treatment apa lagi yang kita bisa lakukan agar dia masuk ke zona of proximal development, ZPD namanya, zona proximal of development yang disampaikan oleh Vygotsky itu, sehingga semua orang bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Lebih penting lagi, nah ada kalimat yang tadi itu, hasil penilaian kita ini itu harus menjadi catatan penting dari siswa kita dari kelas 1 misalnya kalau di SD, dari kelas 1, kelas 6 dan catatan berikutnya sampai SMP, SMA. Karena dengan kita melihat asesmen yang kolektif seperti ini, kita akan bisa melihat siswa kita ini potensinya seperti apa. Karena tidak semua orang potensinya sama. Seperti yang saya katakan tadi, kecerdasan menurut Gartner itu, ada siswa kita yang suka di visual spasial. Ya, dia suka menggambar gitu misalkan. Dari hasil penilaiannya terlihat, oh dia anak ini suka menggambar.
Jadi kalau nanti SMA bisa diorientasikan kemana dia? Kalau kuliah diorientasikan kemana dia? Catatan yang dari kelas rendah di SD atau dari PAUD misalnya itu lebih bagus lagi. Itu ada catatan untuk siswa kita sampai dia di SMA sehingga bisa kita putuskan nanti, oh siswa ini akan dikuliahkan kemana? Atau siswa ini akan cocok dikuliahkan ke kampus akademik atau vokasi, ya kan ada kampus akademik dia akan menjadi kesarjanaan, kalau vokasi itu dia siap di dunia kerja, kayak gitu misalnya. Nah, ini harus disesuaikan dengan catatan portofolio, asesmen dan evaluasi yang dia dapatkan dari PAUD, SD, SMP, SMA, itu harusnya. Baik, luar biasa sekali Bapak jawabannya, sampai kita bertambah kembali nih wawasan kita dan teman-teman di rumah pastinya. Tentu saja. Iya. Oke Bapak, terima kasih Bapak ya. Siap. Sudah cukup pertanyaan dari kami ya. Nama juga boleh. Jadi ini Nanti di bincang-bincang selanjutnya Bincang-bincang kita selanjutnya. bertanya Ya, betul, apa episode saja yang ingin selanjutnya. kami tanyakan ya, kami akan menggali informasi-informasi yang ingin ditanyakan mungkin dari calon-calon guru ya, Ya, yang harus, ingin ya. yang kepo mungkin ya, yang ingin tahu bagaimana sih guru-guru mengajar di sana, asesmennya bagaimana, nanti akan kami sampaikan kembali di podcast selanjutnya. Nah, yang terpenting dari pertanyaan saya Dea dan Mas saya, yang paling penting itu adalah guru harus mengenal karakteristik siswanya. Ya, betul, itu betul. yang paling penting agar Ya. pembelajaran bisa dilaksanakan dengan maksimal ya. Oke, sebelum saya tutup nih bincang-bincang kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih udah menjawab pertanyaan dari kami ya. Nanti akan kami sebarluaskan ke teman kelas kami mungkin harus ya. Biar teman-teman kami tahu juga pertanyaan-pertanyaan dari kami seperti apa gitu. Apalagi kami itu sering observasi ya Pak ya, biar bisa menangani apa saja permasalahan yang ada di observasi tersebut di lapangan kayak gitu. Nah, saya itu akan memberikan satu motivasi dulu kepada guru-guru yang luar sana, calon-calon guru ya. Asesmen yang baik bukan membuat siswa takut, Mantap. Ya. tapi membuat siswa berpikir, merefleksi dan juga bertumbuh. Cakep. Nah, sebelum saya tutup Bapak ya, saya juga ada satu buah pantun nih. Oke, pakai cakep nih ya. Kata cakep ya. Oke, sekarang saya memberikan pantun dulu. Belajar itu ibarat menanam padi. Cakep. Butir nontes jadi pelengkap arti. Cakep. Dari teori ke aksi, asesmen nasional menjadi tolak ukur karya untuk kita nanti. Oke, sip, luar biasa. Terima kasih Bapak ya karena sudah bincang-bincang kami ya. Nanti kalau kami punya pertanyaan langsung saja kita panggil saja. Bapaknya. Ya. telepon kalau bisa. Ya, telepon kalau bisa. Pak, ayo kita podcast Diskusi. lagi ya. Oke, siap. Terima kasih kepada teman-teman di sana, calon-calon guru di sana yang sudah mendengarkan bincang-bincang santai kami. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Mira, Saya Sayu. saya Dea, Dan saya Mas Ayu. dan juga tidak lupa narasumber yang sangat luar biasa sekali adalah Bapak Dr. Putu Aditya, Yeah. SPD MPD. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa, dadah.